Halo gengs, saya Muhammad Harisa. Saya adalah salah satu personil dari tim Makassar Biennale yang mengerjakan riset tentang pengobatan tradisional bertema Sekapur Siri. Kebetulan di tim Bulukumba ini saya ditunjuk sebagai koordinator. Ada 3 lokasi, yaitu pertama itu di Bontotiro, tepatnya ada di pesisir timur Kabupaten Bulukumba. Kemudian 2-nya lagi ada di dataran tinggi Desa Kahaya yang terletak di Kecamatan Kindang, serta Kelurahan Borong Rapua juga di Kecamatan Kindang. Kalau saya pribadi, saya mengangkat soal pengobatan sesak nafas. Jadi saya mencoba mengendus praktik pengobatan sesak nafas yang ada di dataran tinggi Kabupaten Bulukumba, yaitu di Desa Kahaya dan Kelurahan Borong Rapua. Proses penelitian sendiri bagi saya itu juga hal baru. Metode kerja yang digunakan oleh Makassar Biennale itu sama sekali berbeda, karena Makassar Biennale menggabungkan antara jurnalistik dan antropologi dalam proses penelitiannya. Nah, inilah yang menjadi hal baru dan sangat menarik bagi saya. Di saya sendiri banyak hal yang saya pelajari dari proses ini, baik itu di metode, kemudian bagaimana berbaur dengan tim, bagaimana mengkoordinasi tim. Kita di Bulukumba ini perlu adaptasi dengan metode kerja atau cara kerja kawan-kawan yang ada di Makassar Biennale. Kalau di narasumber sendiri tantangannya ya itu juga soal bahasa, kemudian soal waktu luang di narasumber itu sendiri yang kalau di penelitian saya itu dia sangat sibuk di saat-saat musim kemarau begini, karena narasumber saya itu adalah seorang pencari madu. Dia pencari madu hutan dan dia juga adalah tukang potong kayu. Nama saya Anjar Sumiana Masiga. Saya salah satu tim Makassar Biennale untuk Kabupaten Bulukumba bersama 2 orang lainnya. Perjalanan terkait Makassar Biennale dengan tema Sekapur Sirih ini juga menguras emosional ya. Kenapa tidak? Kami awalnya berenam, kemudian di tengah perjalanan ternyata beberapa teman tidak mampu mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Kami yang dari awal turut mengandalkan mereka, ya terpaksa harus bekerja lebih excited untuk menyelesaikan deadline. Apalagi masa kerja untuk penelitian ini terbilang singkat, cuman tidak sampai 3 bulan ya. Tantangannya itu lebih ke Bulukumba ini kan luas ya, jadi narasumbernya itu jauh-jauh, dan dengan waktu yang kita luangkan itu di weekend itu sebenarnya sangat tidak cukup. Tapi bagaimana kami belajar untuk mengoptimalkan waktu. Tapi saya sangat bersyukur mengikuti penelitian ini. Banyak hal yang sangat luar biasa yang saya peroleh dari perjalanan ini. Tentunya pengetahuan tentang tanaman herbal, itu yang saya memang dari awal tertarik dengan tanaman herbal.
Saya kebetulan orang kampung ya. Jadi di tengah perjalanan untuk penelitian, saya belajar tentang manfaat dari tanaman liar itu yang awalnya kita anggap itu cuma tumbuhan liar yang mengganggu. Ternyata kalau kita teliti dia punya manfaat dan berperan penting dalam pengobatan orang-orang di kampung gitu. Sebenarnya saya tertantang dengan kegiatan ini bahwa rasanya tidak cukup hanya dengan menggarap sebagian kecil dari potensi yang ada di Kabupaten Bulukumba ya. Jadi kalau saya sendiri itu menemui dua narasumber utama ya. Dan saya rasa masih banyak sekali tabib-tabib di pedalaman yang juga perlu untuk digali pengetahuannya, yang perlu untuk digali pengalaman hidupnya. Harapannya kami dari tim Bulukumba adalah BINEL ini dapat terus mengembangkan penelitian-penelitian yang luar biasa seperti pengobatan tradisional ini. Mungkin ke depannya bisa tentang potensi-potensi lainnya yang ada di daerah termasuk di Kabupaten Bulukumba sendiri. Nama saya Eko Ardianto, tim Makassar BINEL Bulukumba. Selain membantu teman-teman tim Bulukumba penelitian, saya juga membantu dalam hal dokumentasi berupa foto dan video. Banyak hal yang saya dapatkan selama melakukan penelitian bersama tim Bulukumba. Yang menarik dari penelitian ini adalah tentang pengobatan secara tradisional yang menggunakan tanaman-tanaman sebagai media pengobatan. Hal ini sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari dan sebagian orang menganggap bahwa proses atau cara pengobatan seperti itu adalah hal yang sangat biasa. Ternyata itu sesuatu yang juga memberikan banyak dampak terhadap kita. Ada hal yang menarik yang saya dapatkan selama proses penelitian ini tentang bagaimana tabib itu menjaga lisan atau kesakralan berbahasa. Dia tidak bisa berbohong atau selalu berbicara sesuatu hal-hal yang baik saja kepada orang banyak.